Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca, mari bersyalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kisah ini jadi pelajaran untuk kita semua. Silakan like, komentar positif, dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif bisa disebarkan. Di sebuah pasar tradisional yang ramai, terdengar suara tawar-menawar yang tiada henti. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, sementara pembeli sibuk memilih sayur, buah, dan bumbu dapur. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang anak kecil duduk sendirian di bawah terpal sobek yang bergoyang tertiup angin. Usianya tak lebih dari 7 tahun, wajahnya kotor, dan bajunya penuh debu serta bercak lumpur kering. Ia duduk bersila di antara keranjang wortel dan kol, memeluk lututnya, diam tanpa suara. Orang-orang lalu lalang, tapi tak ada yang memperhatikan anak itu. Seakan ia adalah bagian dari lantai pasar yang lusuh, tak dianggap, tak dilirik. Di tangan kirinya, ia menggenggam selembar kertas kusam dengan erat, tak pernah dilepas sejak pagi. Pedagang di sekitar hanya melirik sekilas, lalu kembali sibuk dengan dagangan masing-masing. "Anak siapa tuh?" bisik seorang ibu pembeli. "Entahlah, mungkin anak jalanan," sahut penjual sayur tanpa menoleh. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana datangnya, atau apa tujuannya. Tapi Rega, nama anak itu, tak pernah berhenti menatap sekeliling. Matanya mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Pandangannya tajam tapi penuh luka, seperti mata anak yang pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Saat seorang ibu memberi sebungkus roti kecil, Rega menerimanya pelan, lalu menyelipkan kertas ke balik bajunya sebelum makan. Tangannya gemetar saat membuka roti, seolah takut waktu makan itu adalah waktu yang membuatnya lengah. Ia makan pelan-pelan, mengunyah seperti tak ingin roti itu habis. Ketika seorang anak lain mendekat ingin bermain, Rega hanya menunduk dan memeluk tas lusuhnya lebih erat. Ia tidak bicara sepatah kata pun, ia tidak menangis, tapi jelas ia ketakutan. Saat hari menjelang sore, seorang satpam pasar melihatnya. Pria paruh baya itu menghampiri dengan langkah perlahan. "Nah, kamu dari tadi di sini aja?" tanyanya lembut. Rega mengangguk pelan tanpa menatapnya. "Orang tuamu mana?" "Sudah pergi," jawab Rega lirih, nyaris tak terdengar. Satpam itu mengerutkan dahi. "Pergi kemana?" Rega menggigit bibirnya. "Ayah bilang lari ke pasar, jangan balik." Hati sang satpam langsung mencelos. Ia tahu ini bukan anak hilang biasa. "Kamu lapar, nak?" Rega mengangguk, tapi tetap memeluk kertas di balik bajunya. "Ayo ikut om ke pos jaga, makan dulu ya." Dengan ragu, Rega berdiri dan mengikuti satpam itu perlahan. Langkahnya kecil dan waspada, seperti siap berbalik lari kapan saja. Di pos, Rega diberi air minum dan sebungkus nasi. Tapi sebelum menyantapnya, ia menyelipkan kertas itu kembali. Kali ini ke dalam kaus kakinya. Satpam itu memperhatikannya diam-diam. Gerakan Rega seperti sudah dilatih. "Kamu sekolah di mana, Rega?" tanyanya mencoba mencairkan suasana. Rega menggeleng. "Sudah nggak sekolah. Ayah sering pindah-pindah." Malam mulai turun dan satpam itu memutuskan membiarkan Rega tidur di pos sementara. Di tengah malam yang sunyi, Rega tertidur di atas tikar tipis, memeluk tas kecilnya. Satpam yang bertugas malam itu penasaran dan memeriksa isi tas Rega. Isinya hanya sebotol air kosong, satu baju ganti yang lusuh, dan mainan mobil kecil yang bannya copot. Tapi saat satpam itu memeriksa kaus kaki Rega, ia menemukan kertas lusuh yang tersembunyi. Ia membuka kertas itu perlahan, penuh kode huruf dan angka acak yang tak dimengerti. "Apa ini? Sandi?" gumamnya. Ia tak berani membangunkan Rega, tapi pagi harinya ia langsung melapor ke polisi. Tak lama, seorang petugas bernama Dika datang ke pos jaga. Dika adalah penyidik unit anak, dikenal tegas tapi berhati lembut. Ia duduk di samping Rega yang masih setengah mengantuk. "Hai Rega, aku Om Dika. Kamu tenang ya, kamu sudah aman sekarang." Rega menatapnya lama, lalu menunduk tanpa kata. "Om boleh lihat kertas yang kamu bawa?" Rega menggenggam kakinya erat-erat. "Ayah bilang,
Jangan kasih ke sembarang orang. Om janji nggak akan rusak. Om cuma mau bantu. Perlahan, Rega mengangguk dan mengeluarkan kertas itu dari kaos kakinya. Dika membuka lembaran itu dengan hati-hati. Ada deretan huruf, angka, dan simbol aneh yang tersusun dalam pola. Ini bukan tulisan anak-anak, kata Dika serius. Ia membawa Rega ke kantor polisi utama untuk pengamanan lebih baik. Di sana Rega diberi pakaian bersih dan diperiksa oleh psikolog. Tapi ia tetap pendiam. Ia hanya bicara saat Dika datang. Ayahmu kasih kamu kertas ini? Rega mengangguk. Ayah bilang, kalau dia kenapa-kenapa, aku harus bawa ini ke tempat ramai. Kenapa ke pasar? Karena ramai, susah dilacak. Ayah bilang tempat ramai itu aman. Dika menatapnya dengan prihatin. Anak sekecil ini memikul pesan sebesar itu. Kertas itu kemudian diserahkan ke tim cyber unit untuk dianalisis. Ini kode cipher klasik, tapi dikombinasikan dengan algoritma modern, kata salah satu analis. Mereka butuh waktu berjam-jam untuk mengurai isi pesan itu. Sementara itu, Dika menelusuri siapa sebenarnya ayah Rega. Nama Rama Ardianto muncul dalam catatan. Seorang jurnalis investigasi yang hilang 5 bulan lalu. Rama pernah membongkar kasus perdagangan organ dan hampir menerbitkan laporan besar sebelum menghilang. Diduga ia dibungkam oleh sindikat yang merasa terancam. Kini putranya datang membawa sisa dari penyelidikan itu. Saat malam tiba, Rega menggambar wajah seseorang di atas kertas. Ini orang yang datang ke rumah malam itu, katanya pelan. Gambar itu sangat detail. Wajah seorang pria tinggi dengan bekas luka di pelipis. Dika terpaku. Wajah itu cocok dengan buronan lama. Andra Gunawan, dalang perdagangan anak lintas negara. Dika sadar, anak ini bukan sekadar korban. Dia kunci untuk membongkar segalanya. Keesokan harinya, Dika memimpin rapat mendadak bersama tim kepolisian. Data dari kertas Rega mengarah ke 5 lokasi mencurigakan. Jelas analis cyber. Lokasi itu tersebar di gudang tua, villa pinggiran kota, dan 1 pelabuhan malam. Semua terhubung oleh transaksi mencurigakan dan nama-nama yang tertulis di dalam kode. Prioritas kita, penyelamatan anak-anak. Kita tidak bisa gagal, tegas Dika. Operasi besar digelar diam-diam. 5 tim disebar secara serentak malam itu. Sementara itu, Rega tetap di kantor polisi, dijaga 2 petugas dan 1 psikolog. Ia terlihat gelisah, duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Aku takut mereka datang lagi, bisiknya. Tenang nak, kali ini kami yang jaga kamu, jawab petugas dengan lembut. Di lokasi pertama, 8 anak ditemukan dalam keadaan lemah dan dikurung. Lokasi kedua menyimpan dokumen, alat pemantauan, dan foto-foto target anak. Di tempat ketiga, ada ruang bawah tanah sempit yang menahan 10 anak dalam gelap. Salah satu anak menangis ketika melihat foto Rega. Dia pernah nolong kami. Dia anak Pak Rama. Di antara tim, kalimat itu bergema kuat. Rega bukan hanya anak kecil. Ia simbol perjuangan. Di pelabuhan, tim khusus berhasil menyergap kapal yang siap berangkat ke luar negeri. Di dalamnya, 2 anak ditemukan dalam peti berpendingin. Andra Gunawan, otak jaringan, berada di dek belakang, hendak kabur lewat speedboat. Turun, angkat tangan, teriak Dika lewat megafon. Tapi Andra melawan. Ia menodongkan senjata dan mencoba kabur. Tembakan peringatan dilepaskan. Peluru karet mengenai kakinya. Ia jatuh dan langsung diborgol oleh 2 anggota tim. Kalian pikir ini selesai? Dunia ini tetap milik kami, teriak Andra saat diseret. Tapi malam itu dunia berubah, setidaknya untuk puluhan anak yang terselamatkan. Keesokan harinya, berita penyelamatan besar-besaran mengguncang media nasional. Namun identitas Rega dirahasiakan. Demi keselamatan dan masa depannya, ia dipindahkan ke rumah aman, dijaga selama 24 jam. Dika sering datang menjenguk, membawakan buku cerita dan makanan kesukaannya. Om Dika, ayah pasti sedih aku tinggal sendiri ya? Tanya Rega suatu malam. Enggak nak, ayahmu pasti bangga karena kamu berani.
Kamu selamatkan banyak anak. Beberapa bulan kemudian, Rega mulai sekolah di tempat baru. Ia tak lagi pemurung. Ia mulai tersenyum, walau kadang diam saat hujan turun. Ia menulis surat untuk ayahnya tiap malam dan menyimpannya dalam kotak kayu. "Ayah, aku sudah belajar menggambar lagi. Aku juga bantu bersihkan mainan di sekolah." Suatu hari, guru bertanya padanya, "Kalau besar, kamu mau jadi apa?" Rega menjawab, "Aku mau jadi seperti ayah, melindungi anak-anak lain." 10 tahun berlalu, Rega tumbuh menjadi remaja tangguh dan cerdas. Ia bergabung dalam komunitas perlindungan anak dan menjadi relawan diam-diam. Tak pernah tampil di media, tapi keberaniannya terus menjadi kisah yang dibisikkan dari satu anak ke anak lain. Karena Rega tahu dunia ini bisa jadi gelap, tapi satu cahaya kecil bisa menerangi semuanya.